Dan kali ini film yang akan kita bahas yaitu yang berjudul Tusk 2014. Film ini ngeri parah apalagi kalau kita menempatkan diri kita kepada si tokoh utama yang diubah menjadi anjing laut atau walrus. Baiklah, daripada kalian penasaran, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe aja. Film ini diawali dengan podcast yang dilakukan dua orang pria. Mirip-mirip podcast zaman sekarang ya, hanya saja mereka membahas tentang hal-hal konyol yang mengerikan. Ya istilahnya dark joke lah. Seperti ketika mereka melihat sebuah video yang sok-sokan membawa samurai untuk berlaga di depan kamera. Namun secara tidak sengaja, samurai itu malah memotong kakinya sampai putus. Dan itu malah menjadi bahan candaan topik podcast itu. Dan mereka berbicara, ya seharusnya anak itu tidak bersedih karena videonya ditonton jutaan orang dan menjadi trending. Banyak duit dong sambil ngakak. Dua orang podcast itu bernama Wallace dan Teddy. Mereka adalah sahabat yang lumayan dekat. Dan singkat cerita, Wallace berinisiatif untuk mengunjungi si anak yang ada di video tadi untuk diwawancara tentang kebodohannya yang tentu akan menjadi bahan candaan di acara podcastnya nanti. Meski sudah dilarang pacarnya yang bernama Allison karena katanya mencari joke dari kesulitan orang lain itu tidak baik, namun Wallace tidak menggubrisnya dan ia tetap pergi ke sana. Singkat cerita, ketika Wallace sampai di tempat tujuan, ternyata anak itu sudah meninggal. Diduga bunuh diri karena sudah tidak tahan dengan dirinya yang hidup dengan sebelah kaki. Wallace merasa gusar karena katanya kenapa ia tidak menunggu 2 hari lagi untuk bunuh diri. Sungguh joke yang ngeri. Kemudian ia menelpon manajernya karena ia tidak bisa mewawancarai orang yang sudah mati. Lalu ketika ia sedang berada di sebuah bar, tiba-tiba ia melihat sebuah catatan di WC yang bertuliskan tentang curhatan seorang kakek tua di pelosok Kanada. Ia mengaku mempunyai sebuah cerita yang bagus untuk di-share dan memerlukan sebuah media untuk meliput kisah yang paling menakjubkan itu. Wallace pun seketika tertarik melihat tulisan itu dan ia berpikir daripada ia kembali ke Amerika dengan tangan hampa, setidaknya ia mendapat sebuah cerita yang menarik untuk dibawa pulang. Lantas ia pergi ke tempat itu dan perjalanan kira-kira 2 jam dari tempat persinggahannya, ia pun menyewa mobil untuk sampai ke sana. Sesampainya di sana, ia pun bertemu dengan seorang pria tua yang bernama Howard Howe. Dan ia pun mulai menceritakan kisahnya. Wallace pun sangat bersemangat untuk mendengarkan cerita dari Howard. Howard bercerita bahwasannya dulu ia pernah menjadi seorang koki di kapal perang dan pernah ikut berburu hiu legendaris. Namun sialnya, kapal yang ia tumpangi menabrak sebuah es dan tenggelam. Ia pun terapung tidak jelas di perairan gelap yang entah di mana. Di dalam sekaratnya, ia akhirnya menemukan sebuah pulau kecil dan ia melihat walrus atau anjing laut. Walrus itu sangat baik dan menganggapnya sebagai anaknya dengan menghangatkan tubuhnya. Kemudian ketika Wallace sedang asik mendengar cerita itu, tiba-tiba ia merasa pusing. Ternyata di dalam tehnya yang disajikan tercampur obat bius, dan Wallace pun tak sadarkan diri. Bagi kalian yang datang ke rumah orang asing, disarankan jangan meminum sesuatu yang kamu tidak tahu. Di dalam bayangan Wallace, ia mengingat saat-saat indah bersama kekasihnya, mantap-mantapan, berdua-duaan dan bercanda-ria bersama. Dan kali ini berbeda. Ia tersadar berada di sebuah rumah psikopat gila yang akan membuatnya menjadi sesuatu yang mengerikan. Dan ketika ia sadar, ia disapa oleh psikopat tersebut dan memberinya minum. Wallace bertanya, sebenarnya ada apa? Dan psikopat itu menjawab, kau digigit laba-laba brown recluse yang membuat dirimu pingsan dan membuat kakimu bengkak. Untung saja kau sudah diobati. Lalu Wallace tidak merasakan kakinya, dan ketika ia melihatnya, ternyata kakinya sudah dipotong. Wallace yang kaget seperti tidak percaya, dan memang tentu psikopat yang melakukannya. Laba-laba hanya karangannya saja untuk membuat alasan. Dan pada suatu malam, ketika mereka sedang makan malam, Wallace tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ia disuntik lumpuh untuk sementara. Wallace hanya bisa berteriak-teriak saja, dan di sini Wallace mengetahui kalau dirinya akan dijadikan seekor walrus. Di sisi lain, pacar Wallace yang berada di Amerika dan khawatir dengan keadaannya, ia seperti terlihat curhat dengan seorang laki-laki lain. Di pembicaraannya kita tahu bahwa pacarnya menganggap Wallace berselingkuh dengan tidak mengabarinya berhari-hari. Kemudian ia menelpon Wallace, dan Wallace yang hopeless mendengar deringan HP-nya yang sedikit aneh.
Namun ketika ia akan mengangkatnya, teleponnya keburu mati. Dan Wallace mencoba menelpon balik pacarnya, dan tidak diangkat karena cuma pakai getar aja. Lantas ia mencoba menelpon temannya yang bernama Teddy, juga sama tidak diangkat, karena ternyata Teddy sedang bersama pacar Wallace. Di sini kita melihat sedikit skandal yang epik teman makan teman. Tentu Teddy tidak akan mengangkat HP-nya karena sebentar lagi ia akan mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari pacar temannya yang sedang kesepian. Di keesokan paginya, ketika mereka terbangun dari bobo enak, pacarnya melihat HP-nya dan panggilan tidak terjawab dari Wallace. Ada voice note yang berisikan permintaan tolong Wallace dari psikopat yang akan merubahnya menjadi anjing laut. Seketika pacarnya panik dan pergi ke Kanada bersama Teddy. Di sisi lain, Wallace kini sedang dipermak menjadi walrus, dengan dipotong-potong dan dijahit-jahit sesuai desain yang tertera. Rancangan menjadi walrus kini dikerjakan psikopat itu, dan pada akhirnya Wallace menjadi anjing laut seutuhnya yang terbuat dari kulit-kulit manusia, dan nyatanya taring walrus terbuat dari tulang betis Wallace. Ia diikat dan diperlakukan layaknya walrus. Kemudian Wallace diseret masuk ke dalam air karena katanya anjing laut harus bisa berenang. Dan ketika Wallace ditarik masuk ke dalam air, ia pun merasa kesulitan dengan tubuh barunya dan ia pun tenggelam. Ketika di dalam air, ia melihat ada bangkai walrus yang lain dan tentu terbuat dari manusia. Ia kaget karena ternyata bukan hanya dirinya korban satu-satunya. Dan banyak sekali korban sebelum Wallace yang dibedah-bedah di tempat itu. Di sisi lain, Teddy dan Allison yang sedang sibuk melacak keberadaan Wallace, ia mencari ke kantor polisi dan ke tempat penyewaan mobil, namun hasilnya nihil. Namun ia mendapat sebuah pencerahan dari seorang detektif aneh yang katanya dulu ia pernah mencari tahu tentang pembunuhan berantai. Dalam 10 tahun, ia terus mencari kasus ini, namun tidak pernah terpecahkan. Katanya, mayat-mayat dari hasil pembunuhan itu selalu dalam keadaan aneh, dengan kaki yang dipotong dan tangan yang dijahit ke badan. Lalu di mulutnya pun sudah terpasang taring panjang yang terlihat seperti taring walrus. Dan ternyata setelah diteliti itu terbuat dari tulang betis korban. Ia pun kembali akan mengungkap kasus ini bersama mereka berdua. Di sisi Wallace, kita melihat psikopat itu sedang berbicara kepada Wallace yang sudah menjadi walrus. Ia berbicara tentang kecintaannya terhadap walrus yang dulu pernah menyelamatkan hidupnya. Lalu Wallace pun diberi makan ikan. Mau tidak mau karena Wallace pun lapar, ia pun memakan ikan itu mentah-mentah layaknya anjing laut. Dan psikopat itu merasa senang karena Wallace sudah semakin mirip dengan walrus. Di hari berikutnya, kita melihat Wallace sedang belajar berenang bersama dengan psikopat itu. Ia berenang sambil bercerita, ternyata dulu psikopat itu waktu terdampar, ia terpaksa harus membunuh walrus yang menyelamatkannya untuk bisa makan dan bertahan hidup. Dan ternyata psikopat ini merasa bersalah seumur hidupnya dan ingin membuat walrus yang diberi nama Mr. Tusk itu hidup lagi. Entahlah, emang pikiran psikopat udah gila dan gak rasional, jadi jangan terlalu difikirkan. Kembali ke sisi Allison, ia bersama Teddy dan detektif aneh itu mulai mencari dan menelusuri jejak Wallace. Ia melihat mobil Wallace yang tercebur ke dalam air dan diduga dibuang dengan sengaja. Jelas mereka semakin dekat dengan Wallace dan mereka mengambil senjata karena kita tahu psikopat selalu kuat. Kemudian ketika mereka sudah menemukan tempat persembunyian psikopat itu, mereka mulai mendengar suara teriakan-teriakan aneh dari dalam rumah itu dan ternyata itu adalah Wallace dan psikopat yang sedang bertarung. Hanya saja uniknya psikopat ini memakai baju walrus dan bertarung seperti walrus. Ia mengatakan bahwa dulu Mr. Tusk atau singa laut yang ia bunuh, ia tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan dirinya yang sudah membunuh dan memakannya. Dan kini ia mau Wallace bertarung sebagai Mr. Tusk dan melawannya. Ia harus bertarung atau dia akan mati. Dan meski Wallace menang, ia tidak akan pernah menjadi manusia kembali. Lalu dengan amarahnya, Wallace menusuk kaki dengan taringnya dan menusuk dada psikopat itu berkali-kali menggunakan taringnya. Dan kita lihat dari ekspresi psikopat itu sepertinya ia merasa lega karena ia sudah tidak merasa bersalah lagi dan menganggap Mr. Tusk sudah membalas apa yang telah ia lakukan kepadanya. Dan psikopat tua itu mati. Ya emang psikopat udah tua jadi ia lemah dan mati. Tak lama berselang, akhirnya Allison dan Teddy sudah sampai di tempat itu dan kaget melihat kondisi Wallace yang sudah menjadi anjing laut monster. Ya bayangin aja, pacar lo rupanya jadi kayak gitu. Jir, ngeri parah.
Lalu ketika detektif aneh itu datang, ia melihat Wallace dan merasa kalaupun dia hidup, Wallace akan hanya mendapatkan penderitaan. Jadi ia memutuskan untuk menembak Wallace, namun dihentikan Ellison. Hingga 1 tahun berlalu, kita lihat Ellison dan Teddy sudah menjadi sangat dekat. Dan ternyata mereka datang ke sebuah kebun binatang tua. Oh my god, masa si Wallace mau dimasukin kebun binatang? Dan ternyata iya dong. Si Wallace disimpan di kebun binatang dan Ellison berbicara dan mengingat masa-masa indah dulu. Namun kini semua sudah berubah. Si Wallace sudah nggak bisa lagi merasakan keindahan dunia. Jadi ia harus menjadi walrus di kebun binatang tua yang sepi pengunjung seumur hidupnya sampai ia mati. Dan di akhir, Ellison memberikan ikan dan dimakan oleh Wallace. Ia pun berbicara, "Aku selalu mencintaimu," dan Ellison pulang. Lalu Wallace pun menangis dan film pun berakhir. Oh, sungguh ending yang ngeri. Gue sih milihnya si Wallace ditembak aja. Soalnya tuh orang bro, dijadiin walrus. Dan malah dimasukin ke kebun binatang. Creepy kan? Kesimpulan singkatnya adalah, psikopat yang tadi adalah seseorang yang terobsesi dengan walrus yang telah menolongnya dulu waktu ia terdampar. Dan ia malah memakan walrus itu demi bisa bertahan hidup. Ia pun merasa bersalah seumur hidupnya dan berusaha membuat walrus yang mempunyai hati seperti Mr. Tux dulu. Dan karena ia tidak menemukan walrus yang mempunyai hati karena memang binatang ya, ia pun berinisiatif untuk membuat walrus yang terbuat dari manusia yang jelas memiliki hati. Ya intinya itulah. Ngeri-ngeri sedep kan? Mungkin segini saja review film Tux dari Saka Hayang. Overall, gue kasih nilai 8 untuk kengeriannya karena memang ngeri coy. Coba aja lu jadi si Wallace, lu mau apa coba? Kalau untuk ceritanya, sih 6,5 cukup ya. Oh ya, jika kalian menonton film ini sampai akhir credit scene, di sana ada sebuah pembicaraan podcast yang menceritakan walrus yang terbuat dari manusia dan dibikin joke. Ngeri sih candaannya yang berakibat fatal juga kepada si Wallace dulu, istilahnya dia mendapatkan karma lah. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Saka Hayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.